dapat menerobosmu. Ku aman di dalam perlindungan Tuhan, batu karang yang teguh, sumber keselamatanku, tempatku bernaung untuk selamanya, penolong dan penyembuh semua sakitku. Oh Yesusku, ku berharap kepadamu, selamatkan aku dan pulihkanku. Yesus Tuhanku, Kau batu karangku, tempat perlindungan yang teguh, membuatku mampu berdiri di tengah badai. Tiada satu yang dapat menerobosmu. Ku aman di dalam perlindungan Tuhan, batu karang yang teguh, sumber keselamatanku, tempatku bernaung untuk selamanya, penolong dan penyembuh semua sakitku. Oh Yesusku, ku berharap kepadamu, selamatkan aku dan pulihkanku. Selamatkan aku dan pulihkanku. Selamatkan aku dan pulihkanku. Amin. Tiada bintang lebih indah darimu, tiada permata cemerlang sepertimu, tiada samudra yang sedalam kasih-Mu, yang tak terukur bagiku. Tiada api sedahsyat urapan-Mu, tiada hujan sederas berkat-Mu, tiada kuasa seperti kuasa-Mu Tuhanku. Dalam sepanjang hidupku
hujan sederas berkabut. Tiada kuasa seperti kuasa-Mu Tuhanku dalam sepanjang hidupku. Bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan bagiku. Kau Yesus, Tuhanku yang setia. Di saat gelombang datang menggelora, saat badai mengamuk dan menerpa, Kau kan berdiri dan berfirman, teduhlah. Kau Yesus, Tuhanku yang setia. Kau Yesus, Tuhanku yang setia. Kau Yesus, Tuhanku yang setia. Shalom. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan menyambut firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, yang boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua ya Tuhan urapan roh hikmat daripada-Mu, agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan pada kami sebenarnya. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, saya lagi salam dikasih Tuhan. Mari kita segera masuk dalam firman Tuhan ya. Tema firman pada saat ini saya berikan yang bertemakan yang membuat orang percaya pun tetap merasa khawatir. Yang membuat orang percaya sekalipun tetap merasa khawatir. Mestinya kan orang percaya tidak usah khawatir karena punya Tuhan, tapi tetap aja merasa khawatir. Apa ya yang menyebabkan seperti itu? Makanya kita perlu pelajari agar kita jangan terjebak di dalamnya. Yang pertama, karena orang percaya itu masih terpengaruhi oleh apa yang dilihat, oleh kenyataan yang memang terjadi di sekitarnya ya. Mari kita lihat 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan sekedar karena melihat. Mestinya begitu ya. Lalu kita baca lagi 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Tapi seperti ada tulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah dengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kita tidak tergantung dari apa yang kita lihat saja ya. Harusnya karena kita adalah anak-anak Allah, kita bisa percaya apa yang bisa terjadi, apa yang terjadi pada kita ya, tidak akan sama dengan apa yang terjadi pada orang lain yang kita lihat menjadi kenyataan ya, yang dianggap sebagai kenyataan dalam kehidupan. Tidak seperti itu, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan kita adalah anak Tuhan. Mari kita lihat Yeremia 33:2 ayat 27. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa Aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih maksudnya dan benih hewan. Jadi tidak akan terjadi yang tidak enak buat kita ya. Itu ada Yeremia 31, Yeremia 32 maksud saya, ayat 32 ayat 27. Nah, sesungguhnya Akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Bagi orang lain mungkin itu mustahil, bagi orang lain itu pasti yang mendatangkan kejelekan, tapi bagiku tidak ada yang mustahil ya. Mari kita baca juga Markus 9 ayat 23. Markus 9 ayat 23. Bagi Tuhan tidak ada barang mustahil.
kita perlu pahami dengan baik dan kita pegang dengan baik, agar bagi kita pemikiran kita beda dengan apa yang kita lihat di sekitar kita saja. Markus 9 ayat ke-23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada mustahil bagi orang percaya. Kita orang percaya, karena itu tidak ada mustahil bagi kita. Walaupun kenyataannya beda, yang kita lihat beda, tapi percayalah bahwa tidak ada mustahil buat kita. Apa saja yang baik bisa terjadi, ya. Yang pertama, jadi kita jangan terpengaruhi oleh apa yang kita lihat, kenyataan yang bisa terjadi dalam kehidupan ini. Yang kedua, kita harus bisa sudah mengendalikan pikiran perasaannya, tidak terbawa oleh apa yang kita lihat saja, ya. Tapi nyatanya banyak sekali yang terkendalikan oleh kekhawatiran belaka, ya. Amsal 12 ayat 25, mari kita lihat. Amsal 12 ayat 25. Ini buat orang percaya pun masih tetap bisa merasa khawatir. Ayat 25 mengatakan, ya, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, menyiksa orang, menjadikan kerugian. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Itu perkataan firman, ya. Kalau kita baca lagi 1 Korintus 7 ayat 32. 1 Korintus 7 ayat 32. Jadi jangan kita khawatir, walaupun kenyataannya tidak demikian, ya. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri mesti perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Jangan khawatir. Kita baca lagi di Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata padamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Nah, ini kata firman Tuhan, ya. Lalu kita baca lagi Filipi 4 ayat 6. Kalau hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur kepadanya, karena bagi dia tiada mustahil. Nah, yang belum tentu itu yang kita khawatir akan terjadi gitu pada kita semua, belum tentu jadi beneran tuh. Tapi inilah kekhawatiran ini lebih mengsarakan manusia sebetulnya. Karena itu firman Tuhan mengajarkan agar kita memakai pikiran dan perasaan Kristus, bukan pada dari manusia belaka, ya. Kita baca Filipi 2 ayat 5. Dalam kehidupan bersama ini, maka pikiran dan perasaan yang ada terhadap Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terhadap juga dalam Kristus Yesus, agar kita tidak dipengaruhi rasa khawatir dan apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan terjadi pada orang lain. Itu bisa terjadi pada orang lain. Bagi orang percaya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi kita menunjukkan kalau kita masih khawatir, kita belum mengenakan pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus. Yang ketiga, kita belum benar-benar paham akan janji Tuhan, ya. Misalnya kalau orang percaya, bagi yang sakit, walaupun sakitnya serius, tapi Tuhan mengatakan oleh biru-birunya dia menjadi sembuh. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita orang percaya yang telah mati dalam dosa hidup untuk kebenaran. Oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Seberat apapun penyakitmu, Tuhan bisa menyembuhkan, ya. Oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Yang kedua, kalau untuk orang percaya mengalami masalah cobaan besar, kita harus lihat apa jaminan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13, Tuhan mengatakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kemampuan manusia. Pada saat kamu dicobai, Ia akan berikan padamu jalan keluar, ya, supaya kamu dapat menanggungnya. Ya, lihat, ya, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan biarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan berikan padamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi tidak perlu khawatir lagi. Nah, ini, ya, kalau kita paham akan janji Tuhan. Yang keempat, kita belum betul-betul mengenal Tuhan untuk firman-Nya dengan benar, dengan baik, ya, sehingga kita lalu menjadi khawatir, ya. Misalnya seorang istri yang mengenal dengan baik kesetiaan suaminya pada dirinya, pada keluarganya, tidak akan khawatir walaupun suaminya harus pergi keluar kota selama sekian bulan namanya, karena dia pasti suami tidak akan berkhianat menurut dia. Tapi sebaliknya, khawatir jangan-jangan, nah ini kalau orang belum mengenal, jangan-jangan keluar kota itu nengoki simpanannya katanya, ya. Jadi khawatir, ini karena belum benar-benar mengenal. Kalau kita betul-betul mengenal Tuhan, belum mengenal firman Tuhan yang benar, maka kita tahu pribadi Tuhan dan kita tidak akan khawatir.
Jadi kalau kita benar-benar mengenal Tuhan, tentu tak akan mengkhawatirkan akan adanya pembelaan dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan, pertolongan darinya pada waktunya bagi kita. Itu yang keempat. Yang kelima, apa yang bisa menyebabkan orang percaya pun khawatir? Karena terintimidasi oleh si jahat. Ya, kita perlu baca 1 Petrus 5 ayat 8. Karena itu kita harus sadar dan berjaga-jaga agar jangan dibuat oleh si jahat kita terintimidasi, kita jatuh dalam godaannya, jatuh dalam kecohannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, karena lawanmu, lawan kita, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kita khawatir terus, kita seperti orang yang ditelan oleh singa yang buas itu, ya, kita menjadi kalah. Hati-hati, si jahat selalu berupaya untuk meluruhkan iman kita, ya, kepada Tuhan dengan segala macam cara, dengan segala macam kecohan, dengan macam intimidasinya. Makanya kita harus sadar akan hal ini dan berjaga-jaga atasnya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini jadi orang percaya yang tidak punya rasa khawatir lagi, karena kita punya Tuhan yang setia, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang maha kuasa, kita punya Tuhan yang tiada barang mustahil baginya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepadamu. Bebaskanlah kami dari rasa khawatir apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan kepada kami kekuatan untuk itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, angkat dua tanganmu, kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke tempat masing-masing, kembalilah pada aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama dengan urapan yang penuh dari Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk tidak merasa khawatir lagi dan percaya penuh kepada Tuhan. Dan itu kiranya menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya pada Tuhan katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan berkati.